Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi di part 2. Kemarin itu udah part 1 ya. Jadi kita udah posisi di dalam bis. Dan ini dia perjalanan menuju Cikau Park. Pergi dengan menggunakan bus Tolelot. Dan ini dia ada Aisyah. Halo Aisyah. Hihi, dia lagi dada-dada guys. Suasananya rame karena ini tuh ada berada di dalam bis. Dan ini ada pasukan kopi, pasukan kopi. Posisi kita baru sampai Cipes. Biasanya tuh sampai Cipes tuh banyak banget pasukan bocil-bocil Tolelot om. Dan itu kita lihat ya, biasanya sih banyak banget di depan. Wah, ini sudah pada ngumpul nih. Wah, ini nih. Wah, tapi belum begitu banyak ya. Tapi ada sih antusias beberapa bocil gitu. Udah pada nungguin bus Tolelot. Ini dia, di sebelah kiri ada nih. Ayo kita rekam secara dekat Tolelotnya. Pak sopirnya dijagain sama bocil-bocil biar dibunyiin Tolelotnya. Kita simak ya. Itu yang di bawah siapa tuh? Yang di bawah itu? Itu yang tengah siapa tuh? Halo, Evin, halo. Posisi untuk saat ini tuh sudah berada di tol dan sebentar lagi kita nyalip bis nomor 1 guys. Oke, kita simak seperti apa ini dia keseruannya. Bukan. Seru sekali ya momen kita menyalip bis nomor 1 tadi. Waduh, ada yang teriak-teriak, ada yang dada-dada. Wah, pokoknya seru sekali lah. Disinilah letak kerukunan kita. Jadi kita tuh saling guyup rukun dalam keseruan seperti ini. Ini dia kondisi bus kalau lihat dari belakang. Coba kita lihat kondisi dari depan seperti apa ya. Coba kita lihat karena bocil-bocil itu ada di depan semua. Jadi di belakang agak kosong kayak gini guys. Cuacanya pun mendukung sekali. Di sini tuh terang benderang gitu dan mudah-mudahan nanti jangan hujan ya. Rombongan kita pun juga lagi santai-santai gitu kan. Mudah-mudahan nyampe tujuan tuh nggak ada yang mabuk agar di sana nanti bisa full liburan dengan ceria. Ini dia adalah Pak sopirnya yang lagi bekerja. Jadi Pak sopirnya itu dengan santai memakai topi gitu kan. Santai aja Pak sopir, yang penting maksimalkan keselamatan dan kita sampai sana dengan selamat. Bocil-bocil di depan apa nggak bahaya? Tenang aja, di sini ada Pak Korlap yang sudah menjaga mereka. Kalau kita tuh mah udah Tapi bagus depannya. depannya bagus tapi bagus. Aduh, kelihatan aku. Tuh kelihatan. Alhamdulillah sudah sampai dan ini baru sampai di parkiran bisnya. Coba kita lihat nanti ya. Coba kita mau rekam yang turun di bis nomor 2 tadi seperti apa. Perlihatkan kepada teman-teman semua. Yang turun pertama kali ada geng bocil. Ini ada si Vian, kemudian ada Ino, kemudian ada Aska, dan juga di belakang ada Zaki. Di belakangnya lagi ada Eza. Jadi terlihat mukanya tuh masih ceria, masih senyum. Berarti di dalam bis tadi mereka tuh nggak mabuk atau nggak pusing ya. Ini ada Om Habib, mereka melaporkan bahwa bis nomor 1 dalam keadaan aman. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Sebenarnya sebelum bis ini nyampe sudah ada yang sampai duluan guys. Jadi ada tim kita yang menggunakan mobil pribadi. Jadi beliau itu adalah panitia super yang sudah mempersiapkan semua ini. Jadi di sana, di dalam sana sudah ada tenda-tenda atau tempat-tempat untuk kita nanti untuk beristirahat sambil menikmati suasana yang ada di dalam Cikau. Penasaran apa nggak sih di dalam Cikau nanti kayak apa? Kalau aku sih penasaran banget. Apalagi nanti ada semacam permainan atau kuis-kuis atau door prize yang sudah dipersiapkan panitia super kita. Memang luar biasa ya panitia Blok L kita ini. Jadi makin tambah seru nanti pastinya dan juga makin tambah penasaran. Waduh, door prize-nya banyak seperti apa nanti yang dapat siapa aja, dan aduh aku juga penasaran juga nih, kok bisa sih tim kita, kok bisa sih grup Blok L itu bisa
kita tur ke Cikaopak itu menggunakan dana apa? Jadi sedikit cerita ya. Jadi dana yang kita kumpulkan itu dari hasil terong. Terong itu adalah singkatan dari tim rongsok. Jadi dari Blok L itu sampah itu kita olah sendiri, kita kumpulkan. Jadi di mana ada sampah plastik, ada sampah kardus, ada sampah besi dan lain-lain. Jadi kita kumpulkan di satu tempat. Jadi di sini kan kurang lebih itu ada 40-an kakak, kita mengumpulkan sampah masing-masing di satu tempat. Kemudian kalau udah banyak kita timbang, kita jual dan uangnya kita simpan. Dan hasilnya kita buat jalan-jalan seperti ini. Dan kurang lebih itu hampir 1,5 tahun ya kita pengumpulan uang itu. Ini bisa dibuat untuk inspirasi tim-tim lain atau di perumahan-perumahan lain agar bisa mengolah sampahnya sendiri, kemudian menghasilkan cuan atau menghasilkan uang, dan uangnya kita pergunakan untuk hal-hal positif seperti ini. Sebenarnya kalau sampahnya itu nggak kita olah, kita tuh sebenarnya kita juga membuat sampah guys, entah itu dari bekas minuman atau kardus-kardus. Jadi daripada semuanya itu cuma dibuang ke Bantar Gebang gitu kan, mending kita olah sendiri dan bisa menghasilkan cuan. Bermula dari tegur sapa, kemudian terciptalah guyup rukun, sehingga kita mempunyai rasa persaudaraan yang solid. Dari situlah kita tercipta tim-tim hebat untuk mengelola sampah ini. Padahal sudah aku selingi sambil cerita, tapi yang turun dari tadi kok nggak udah-udah ya. Wah, ternyata lumayan juga nih, lumayan banyak juga ya. Guyup rukun seperti ini tuh harus selalu kita jaga ya. Mudah-mudahan Blok L selalu disehatkan selalu dan semakin solid, semakin rukun, dan semakin jaya jaya jaya. Itu adalah slogan dari Blok L ya. Blok L itu mempunyai slogan jaya jaya jaya. Kapan lagi gitu kan kita tur sampai 2 bis. Waduh, luar biasa sekali nih. Padahal rencana kita start itu jam 6 pagi, tapi tadi jam setengah 6 itu sudah 80% ngumpul. Waduh, udah antusias banget ini para bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi bocil-bocilnya. Waduh, antusias sekali. Untuk persiapan yang dibawa pun juga sangat luar biasa. Tadi tuh aku ada yang lihat bawa ban, kemudian ada yang bawa snack-snack, banyak banget snack-snacknya. Memang di dalam itu wahana air, jadi kayak ada kolam renang gitu, dan di situ tuh kita bakalan lama. Jadi banyak yang bawa snack-snack, mungkin buat cemilan nanti atau buat cemilan di bis-bis tadi ya. Kalau di Blok L semuanya pada tur, kemudian yang jaga Blok L siapa? Waduh, tenang aja guys. Jadi panitia super kita udah menginformasikan kepada security di perumahan bahwa kita tuh akan mengadakan tur. Jadi tenang aja, di Blok L itu sudah ada yang menjaga, yaitu security di perumahan Imanan kita. Ini dia yang turun terakhir, yaitu adalah Pak Ketua kita, yaitu Pak Nurkaya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke video sesi berikutnya. Ini adalah suasana sebelum pintu masuk. Jadi kita berbaur atau gabung dengan pengunjung yang lain juga. Wah, di sini Blok L yang mana nih ya? Jadi ada yang Blok L, ada yang bukan dari Blok L juga. Mungkin di daerah sebelah pada tur juga ke Cikau ini. Dari parkiran ke gerbang tiket cuma deket kok. Kita cuma jalan kaki sebentar, kemudian nyampe. Kalau ke sini harus bawa salin ya atau ganti, karena di sini tuh banyak wahana airnya. Jadi sayang banget kalau kita tuh nggak nyebur. Itu ada Pak Toga yang lagi bawa ban. Di sini terlihat rombongan kita sudah mulai sepi. Itu tandanya rombongan kita sudah sampai pada pintu masuk di depan. Inilah panitia-panitia super kita. Jadi mereka tuh lagi menghitung tiket. Gimana caranya jangan sampai ada yang terlewat dan jangan sampai kelebihan. Aduh, ini harus dibagi rata nih, harus bener-bener nih. Di saat-saat seperti inilah kemampuan mereka tuh sangat dibutuhkan. Jadi kita patut acungi jempol buat mereka, panitia-panitia super kita. Karena aku bagian dokumentasi, jadi aku akan pergi lebih dulu guys. Jadi di sana tuh pasti sepi. Di gerbang itu masih belum ada orang. Yuk kita coba cek dulu. Nah, di sini nih, di sini adalah tempat gerbang atau tempat tiket masuk. Nanti teman-teman atau saudara-saudara kita masuk di sebelah sana tuh. Dan ini mereka sudah pada menuju ke tempat ini. Jika dilihat secara detail, rombongan kita dan rombongan orang lain pada megang kertas sendiri-sendiri. Jadi kertas putih itu adalah tiket atau barcode yang akan kita pergunakan untuk masuk ke wahana Cikaopak. Cikaopak sendiri mempunyai luas yaitu 10 hektar lebih. Wah, luas sekali ya. Dan untuk detail alamatnya yaitu adalah Jalan Raya Sukatani, Cisalada, Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ini tuh gak jauh kok. Jadi dari pusat kota Purwakarta kita bisa menempuh jarak 15-20 menit. Jadi sekitar jarak itu 5 kilometeran saja. Kemudian ada apa aja sih di wahana Cikaopak ini? Oke, coba kita ulik satu persatu ya. Di sini kita ada waterpark. Waterpark itu apa? Waterpark itu adalah kolam berombak. Jadi di kolam renang itu ada ombaknya guys. Wah, pasti nanti bakalan seru sekali ya. Kemudian ada taman satwa atau bisa disebut di sini adalah mini zoo. Di situ adalah berbagai macam satwa tuh ada di situ guys. Wahana lain ada taman bunga, kemudian ada rumah ilusi, kemudian rumah hobbit, lampion garden, wahana baru juga ada guys. Untuk yang suka kuliner, spot kuliner juga ada guys. Siap memanjakan lidah Anda. Buat yang belum kenal aku, salam kenal ya. Ini dia Double Arif. Ini dia halo. Hihihi. Semuanya sudah bergerak menuju ke pintu masuk. Tapi di sini kok ada satu nih, THS tuh.
As, kamu ngapain di situ? Waduh, As. Kita menuju ke panitia super kita. Di sini ada Ede Legis bersama keluarga. Nah, panitia ini lagi pusing-pusingnya guys, karena mereka itu harus rekap, harus mencocokkan data dan kemudian tiket yang tersisa. Waduh, ini bahaya juga nih kalau tiketnya sampai tersisa. Tapi tenang saja, kita mempunyai panitia super yang sangat hebat. Ini dia tempat yang tadinya itu sepi, yang tadinya itu aku rekam gak ada orang, sekarang penuh. Ini adalah di tempat pintu masuknya Cikau Park. Coba kita masuk duluan ya. Sebenarnya aku ini tuh buru-buru banget karena sudah ada sebagian yang masuk guys. Jadi nggak apa-apa ya, kita rekam yang belum masuk aja. Di sini blok L banyak banget nih. Jadi di belakang sana itu masih ada sebagian yang belum pada masuk. Di sini ada Kaira yang sangat ceria sekali dan juga Kak Siti. Halo. Untuk masuk ke Cikau Park ini, jadi kita tuh dibekelin satu tiket dari panitia super tadi, dan tiket itu nanti kita scan di pintu masuk ini. Untuk harga tiketnya sebenarnya aku mau sepil, tapi takutnya nanti pas kamu lihat video ini harga tiketnya sudah berubah. Jadi pokoknya harga tiketnya itu nggak sampai merusak dompet, apalagi mengosongkan dompet ya. Coba kita lihat masuk ke dalam ya, gimana sih cara petugas untuk menyeken tiketnya. Ini dia, di sini ada terlihat ada Om Jo bersama keluarga lagi masuk dia ya. Kemudian ada KMI, halo KMI. Padahal kita tuh startnya tuh pagi-pagi banget, biar sampai sini tuh nggak ngantri, tapi tetap aja ya, namanya Cikau Park itu pasti rame. Jadi di sini tetap ngantri-ngantri juga walaupun datangnya itu kita pagi-pagi. Tempat ini dibuka itu pukul 8 pagi. Jadi dari jam 8 itu kita bisa berpetualang di dalam, kita bisa menikmati wahana yang ada di dalam hingga tutupnya tuh jam 5 sore. Pintunya itu ada palangannya segitiga seperti ini. Jadi kalau kita scan nanti palangannya itu terbuka. Dan buat teman-teman yang nggak bisa scan, tenang saja. Di situ ada petugas atau ada penjaganya yang siap membantu. Dan di sini kita scan, kemudian pintunya terbuka, baru kita lewat deh. Ini ada As, padahal dia tuh tadi terakhiran ya. Loh, kok bisa dia tuh nyalip gitu? Wah, gimana tuh caranya tuh? Kok bisa jadi duluan gitu? Semua orang bawa barang sendiri-sendiri. Di sini ada yang nenteng tas, ada yang bawa perlengkapan untuk renang. Wah, pokoknya macam-macam deh. Karena di dalam itu sangat seru dan nanti kita bakal mempunyai waktu yang sangat santai di dalam. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Buat kamu yang pernah ke Cikau Park, tulis di kolom komentar ya. Nanti aku akan coba balas sebisa aku. Kalau liburan gak di-save dalam sebuah video, kayaknya kurang asik ya. Makanya ini aku rekam video, nanti akan aku save di YouTube biar kita semua dapat melihat dan menikmati bahwa kita pernah di sini loh. Bisa untuk kenang-kenangan entah 1 tahun lagi atau 10 tahun yang akan datang. Wah, pokoknya ini seru sekali. Cukup buka YouTube saja dan bisa bercerita kepada anak cucu kita kelak. Ini ada Pak Toga. Wah, berarti ini panitia-panitia super kita sudah memasuki gerbang tiket Cikau Park. Itu menandakan bahwa semuanya itu sudah berjalan dengan lancar. Dan ini dia kondisi di dalam Cikau Park. Waduh, jadi banyak batu warna-warni di sini ya. Pasti udah penasaran banget ya di dalam nanti kita ngapain aja. Oke, simak terus ya, dan kita akhiri dulu videonya, lanjut lagi di part berikutnya.